Berguna itu ada dua, komunikasi sama leadership sebenarnya. Dan itu didapat dengan learning by doing ya. Jadi nggak ada teorinya, kita lakuin aja, trial and error, bakal belajar sendiri. Iya, dibantu juga mentor tadi kan. Hey yo sobat pengamat, selamat datang di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak kita untuk lebih berani berbicara dan menjadi citizen yang lebih baik. Karena diam bukan pilihan. Kali ini kita mendatangkan salah seorang mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sekaligus Wakil Gubernur pemerintahan mahasiswanya ya Bang? Iya, alhamdulillah. Inilah dia, Abang Da Iqbal Rangkuti. Selamat datang Bang. Iya, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Oke, gini kita ngobrol santai aja ya. Oh, siap. Dari profil yang aku baca nih ya Bang, Abang nih banyak mengikuti kegiatan organisasi dan yang aku baca juga banyak prestasi di dalamnya Bang. Salah satunya kemarin ngikut delegasi Bang, G20 kampus. Boleh nggak diceritain tuh Bang, apa aja kegiatannya? Ya, jadi delegasi G20 itu kan kepanjangannya, G itu grup 20 ya. Jadi terdiri dari 20 negara berkembang dan maju. Berarti gitu. Internasional dong? Iya, internasional. Cuman kemarin itu mereka datang ke kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara gitu, khususnya di Medan, tepatnya di Jawa Marriott gitu, untuk pengenalan G20 ini. Karena puncak G20 itu kan di bulan November, ada konferensi tingkat tinggi di mana Presiden Jokowi yang akan memandu jalannya rapat. Kemudian ya nantinya kami di situ mengetahui gitu ngapain aja di G20. Kemudian dari situ kami sebarkan juga ke masyarakat yang ada, terutama di kampus kami gitu. Berarti kemarin diikuti banyak mahasiswa ya? Berapa banyak tuh kemarin datang ke J Marriott? Sekitar 150 ada. Itu dari berbagai universitas di Indonesia apa dari kita yang Universitas Sumatera Utara itu? Iya, yang dari Medan terutama gitu. Kalau boleh gue tanya nih ya, apa sih yang Abang dapat kemarin dari ikut delegasi? Iya, kemarin poin pentingnya menyadari bahwasanya Indonesia memang bangsa yang besar gitu ya. Dimana berani untuk mengambil peran untuk jadi presidensi atau tuan rumah G20. Kemudian menambah pengetahuan juga bahwasanya di G20 itu ada di bawahnya namanya Y20 atau Youth 20, di mana di versi anak muda. Iya, versi anak mudanya. Namun sayangnya sosialisasinya belum terlalu masif gitu, sehingga ibaratnya kalau kata wakil rektor kami, telat gitu ngabarinnya ke mahasiswa, ya, itu yang sangat disayangkan gitu. Padahal kalau publikasinya lebih luas, banyak mahasiswa yang lebih banyak ikut gitu ya. Iya, benar. Kalau perlu lihat juga di profil Abang kan banyak nih ikutin organisasi, kegiatan. Kalau boleh tahu nih Bang, ada berapa sih yang sekarang lagi aktif nih Abang ikutin? Oh, kalau yang sekarang lagi aktif ada BEM atau hitung nih. Ada BEM atau PEMA gitu ya. Kodorullah menjawab jadi wakil ketua BEM atau wakil gubernur. Kemudian wakil gubernur ya. Iya, ada juga sempat di tim bantuan medis FKUSU. Kemudian ada bidang penelitiannya, ada Skori PMF FKUSU. Kemudian ada di keagamaannya, pos kami PMF FKUSU. Ada juga di Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran tingkat nasionalnya. Banyak ya guys ya. Ada 5 lebih dan ada banyak aspek tadi ya, dari pemerintahan mahasiswa ya, dari politik berarti ya tadi. Volunteer dari sosialnya, terus dari agama tadi juga banyak. Ada dakwah ya. Luar biasa Bang Iqbal ya. Terus kalau dari sekian banyak organisasi nih Abang ikutin, dari mana sih info buat ngikutin itu? Kayak Abang di PEMA kan, di mana sih info kalau ikut PEMA itu dari mana gitu? Ya, pertama kalau dari Iqbal sendiri ada 2 ya. Pertama, Iqbal punya mentor ya, mentor dari Stambu Atas, namanya Bang Ramlan sama Bang Fauzan. Bang Ramlan harus nonton ya. Nah, jadi mentor itu ibaratkan raksasa dengan kurcaci ya. Jadi dia udah kaya pengalaman, jadi membuat Iqbal yang selaku maba ini, selaku kurcacinya bisa singgah di bahunya, melihat sesuai dengan kacamata dia gitu, sehingga lebih luas dan lebih baik dari yang pernah dia jalani gitu. Jadi beliau ngasih tahu acara-acaranya, apa aja sih yang ada, event-event di FK, pengkaderan apa aja, lomba-lomba apa aja, terus gimana cara mendapatkan satu hal dengan cara yang lebih efektif dan efisien, itu dari mentor. Kemudian yang kedua,
dari Instagram ya. Sosial media ini harus dimanfaatkan. Artian Iqbal nge-follow kayak mahasiswa berprestasi fakultas lain, ketua BEM fakultas lain maupun universitas lain, kemudian orang-orang tokoh publik yang ada, sehingga banyak wawasan dan info-info lomba maupun info kegiatan yang Iqbal dapatkan. Itu sih kira-kira. Itu dari Bang Ramlan sama Instagram. Pokoknya Bang Ramlan harus nonton podcast Pengamat Bertanya. Iya. Oke. Dari sekian banyak itu tuh, kan abang juga mahasiswa fakultas kedokteran ya? Iya. Yang katanya banyak ujiannya ya? Iya, aduh. Banyak ya? Tapi katanya abang juga udah mau sempro ini minggu depan. Iya, insya Allah sempro minggu depan. Luar biasa, mahasiswa kedokteran dan dengan segala kepadatan organisasi tadi udah mau sempro gitu. Boleh nggak tuh gimana cara abang ngebagi waktu untuk organisasi, untuk kegiatan, untuk kuliah gitu? Boleh nggak? Tips-tips and trick lah ke kita yang newbie dalam organisasi. Newbie nih. Iya, pertama Iqbal tuh orangnya selalu buat to-do list per minggu dan per hari. Jadi apa-apa yang udah ada jadwalnya itu ditulis dulu per harinya, ada papan tulis maupun di notes HP, sehingga atau di kalender, Google Calendar juga, sehingga ada pengingatnya, sehingga nggak ada waktu yang tertabrakan gitu. Apabila ada pun nanti bakalan ditentukan skala prioritasnya yang mana yang harus didahulukan. Tentunya di akademik HP juga nggak masalah berarti. Iya, di HP juga nggak masalah gitu. Dari Iqbalnya gitu sih. Berarti harus buat to-do list ya. Kalau nggak bakal berantakan sih memang. Iya. Kalau dari abang nih, kan udah ngikuti banyak kegiatan, pasti dapat soft skill dan berbagai macam prestasi akademik lah. Menurut abang seberapa penting sih soft skill ataupun prestasi akademik itu? Ya, menurut Iqbal soft skill itu ya sangat penting ya. Selain sebagai branding kita, kemudian itu akan membantu akademik kita juga nantinya. Ibaratnya kalau misalnya di kedokteran itu kita mau belajar yang namanya genitourinary. Itu pelajaran tentang sistem reproduksi dan sistem kemih. Nah, itu bersamaan di situ, tapi akan lebih menarik dan akan lebih enak kita mempelajarinya ketika kita tahu gimana caranya sirkumsisi atau sunatan massal. Karena kita langsung melihat bendanya langsung dan kita akan penasaran. Oh, ini kenapa bisa terjadi pendarahan? Oh, ini kenapa bisa seperti ini? Sehingga semangat belajar kita untuk meningkatkan akademik juga akan lebih bertambah. Artian antara soft skill dan hard skill untuk menjadi berprestasi itu akan selaras sebenarnya gitu. Kalau dari abang sendiri nih, soft skill apa yang dari abang dapetin tadi dari segala kegiatan, soft skill baru apa yang abang dapetin dan menurut abang tuh paling berguna? Kalau menurut aku ya, soft skill yang paling berguna menurut aku ketika mengikuti banyaknya kegiatan tuh ini berbicara gitu kan, terus diundang jadi moderator. Kalau dari abang nih, soft skill yang berguna menurut abang apa tuh yang abang dapetin selama ini? Ya, yang paling berguna itu ada dua, komunikasi sama leadership sebenarnya. Dan itu didapat dengan learning by doing ya. Jadi nggak ada teorinya, kita lakuin aja, trial and error, bakal belajar sendiri. Iya, dibantu juga mentor tadi kan. Jadi belajar sambil berjalan gitu ya. Sekalian. Oke. Nah, dari banyaknya kegiatan ya, dari PEMA, abang juga menjabat banyak ketua ya kan, wakil gubernur, ketua ini, ketua itu. Ada nggak sih bang yang abang prioritasin satu gitu? Entah itu kuliah abang prioritasin mungkin bisa jadi atau yang lain itu, apa sih hal yang paling abang prioritaskan sekarang? Mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Boleh dong. Jadi harus bercerita. Ya jadi dulu sebenarnya ceritanya Iqbal nggak pengen masuk kedokteran, pengennya itu teknik industri di salah satu universitas di Jawa, sebut saja Brawijaya dan Universitas Indonesia kan. Namun ternyata di H-1 pendaftaran SNM berubah pikiran gitu. Orang tua Iqbal nanya, karena Iqbal pilih teknik industri itu karena ada manajemennya gitu kan mikirnya. Iqbal tanya, kebetulan orang tua Iqbal pernah juga berkuliah di kedokteran gitu kan. Jadi tanya, kira-kira kalau di kedokteran itu ada juga nggak dari segi manajemennya atau di balik mejanya, bisa dibilang gitu ya? Oh ada bang, kata orang tua Iqbal. Sehingga Iqbal coba masuk ke kedokteran, namun sebenarnya fokusnya bukan hanya ke klinisi, melainkan manajerial dari klinisnya sendiri. Karena dari pengalaman orang tua Iqbal sendiri, ya ibaratnya siklus orang tua Iqbal setiap hari itu udah ada ketetapannya gitu kan, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C gitu kan, dan itu diatur regulasinya sama direktur rumah sakit dari dinas kesehatan. Sementara kalau mereka asal-asalan akan
akan sulit bagi klinisi ini atau fungsional atau dokter ini untuk berbicara banyak karena nggak ada punya pemangku kebijakan di situ. Jadi Iqbal pinginnya bukan hanya menjadi klinisi tapi juga bagaimana manajemen dari klinis ini sendiri sehingga mengatur di balik layar. Iya, makanya masuk ke PEMA, ke organisasi dan ikut lomba juga gitu. Berarti itu ya tadi dokteran juga awalnya juga karena orang tua berarti ya, Bang? Iya. Benar-benar. Kalau ada nggak sih Bang ketika bertabrakan gitu Bang waktunya? Misalnya nih siang ini rapat PEMA, tapi siang ini juga ujian gitu kedokteran gitu. Itu gimana Bang bagi waktunya? Atau ada yang memang beberapa ditinggalkan atau gimana tuh? Ya pertama terkhusus di kedokteran kami mengedepankan akademik gitu ya. Oh iya benar. Jadi emang harus ya. Kalau misalnya ada rapat itu pun dipertimbangkan ngelihat jadwal akademik angkatan kami, angkatan junior maupun senior gitu sehingga tidak ada bermasalah di situ. Kemudian seperti yang Iqbal sampaikan sebelumnya ada to-do list sehingga tidak bertabrakan dan menjadi prioritas terutama akademiknya gitulah. Jadi selama ini belum pernah bertabrakan ya? Iya sebenarnya belum pernah. Luar biasa ya. Kalau aku kan sebagai newbie tuh ngikutin beberapa organisasi akhirnya bertabrakan gitu. Jadinya ada yang nggak terikuti. Mungkin kita bisa bagi-bagi sharing ya yang setelahnya ya. Siap. Tips and trick lebih gitu. Kalau ini Bang, kan dari banyak kegiatan tadi, menurut Abang mana nih yang paling banyak menghasilkan soft skill atau hard skill tadi? Mana tahu entah dari PEMA gitu kan, Abang jadi banyak kenalan gitu kan. Kalau aku dari pribadi ya dari PEMA, banyak kenal teman, abang kelas dan segala macam. Kalau dari Abang apa tuh organisasi atau kegiatan apa tuh yang banyak manfaatnya lah? Yeah. Soft skill yang banyak tuh dari mana? Oke. Yang paling banyak itu dari tim bantuan medis ya sebenarnya. Jadi di tim bantuan medis ini itu kan terjun ke masyarakat langsung gitu ya. Jadi kesannya kan kedokteran ini eksklusif gitu kan, nggak keluar ke fakultas lain. Tapi sebenarnya mereka itu keluar langsung ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi seperti yang dikatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, itu paling terasa di tim bantuan medis. Bukan hanya kita organisasi, kita juga latihan bagaimana manajemen tim untuk turun ke bencana, ke lapangan. Tapi kita nambah juga soft skill dan hard skill kita. Karena kita diajarin gimana caranya kalau ada orang henti napas, gimana caranya pertolongan pertamanya. Kalau misalnya ada yang jatuh dari sepeda kayak mana, segala macam yang sehari-hari itu dilatih di situ, sehingga itu sangat bermanfaat dan tidak ada di kuliah itu. Itu yang menjadi nilai plus dari tim bantuan medis ini sebenarnya. Itu yang menjadi pengalaman yang paling berkesan sih dari banyak organisasi. Kalau tim bantuan medis itu udah kemana aja tuh? Kegiatan apa yang udah diikutin? Ya kalau tim bantuan medis karena kemarin masih pandemi, ya jadi agak terbatas ruang geraknya gitu. Paling ya ngikut pelatihannya aja, tapi dengan pelatihan itu dia dibantu juga dengan senior yang ngajarin kita, lebih enak dapat ilmunya karena bahasanya mudah dipahami kan dibandingkan dengan bahasa-bahasa ngalir gitu. Nah, dibandingkan dengan dari dosen-dosen yang mungkin kayak kuliah gitu kan gitu. Kalau jadi volunteer udah kemana aja nih Bang? Atau kemarin dengar ini ya, kemarin ikut suntik vaksin sebagai relawan, salah satu relawan. Itu gimana tuh pengalaman Abang? Apakah ada salah suntik atau gimana gitu kemarin nggak ada? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar, nggak ada. Atau ada pasien yang agak nyeleneh? Atau kayak nggak mau gue disuntik gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti aman ya selama itu. Tapi berarti kalau ke masyarakat jauh atau gitu belum ya? Mungkin ke pedalaman atau gimana? Oh kalau itu pernah juga, cuman nggak terlalu sering karena pandemi. Karena pandemi ya? Iya. Dengar-dengar nih Abang juga dapat gelar nih mahasiswa berprestasi nih. Nah, menurut Abang tuh itu sebuah capaian tertinggi kah? Atau ada capaian tertinggi lain yang udah Abang pernah dapetin selama ini? Ya pertama sebenarnya definisi mahasiswa berprestasi dari aku sendiri itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi yang lain lah lebih banyak manfaatnya gitu kan. Bukan cuman dia dapat prestasi pengakuan aja dari kalau menurut Iqbal sendiri. Untuk menurut Iqbal ada yang lebih. Kemarin sempat juara PIMNAS ya, juara PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana dari Fakultas Kedokteran sendiri itu fokusnya itu ke Olimpiade Kedokteran aja. Jadi
dia nggak pernah lah nyentuh PIMNAS. Padahal PIMNAS ini lebih bergengsi dibandingkan Olimpiade Kedokteran dan lebih diakui Kemenristek Dikti untuk akreditasi universitas. Kesannya kayak eksklusif ya. Iya. Beda sendiri gitu kedokterannya. Nah, ketika Iqbal Qadarullah mendapat medali pada saat itu, jadilah banyak berbondong-bondong masuk kedokteran yang ingin mengikuti PIMNAS dan dari fakultas lain juga. Jadi menjadi trendsetter juga. Nah, jadi itu artian Iqbal tuh sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Jadi kalau misalnya orang jalan banyak ke sana, kenapa kita enggak nyari jalan yang lebih sedikit tapi itu lebih melampaui yang banyak itu gitu sih kalau dari Iqbal. Capaian tertinggi itu yang kemarin berarti ya. Iya. Yang udah dapetin sekarang gitu. Iya, itu jadi pemantik semangat juga sih kemarin. Oke. Terkait tadi fakultas eksklusif memang. Enggak. Gimana sih menurut abang pandangan orang-orang ya? Aku kalau dari pandangan aku yang fakultas hukum gitu kan, ngeliat fakultas kedokteran ini emang rada eksklusif tuh. Itu gimana nih menurut abang yang emang anak fakultas kedokteran? Iya, kalau apakah benar apa enggak gitu? Ya, kalau menurut Iqbal sendiri sebenarnya pergerakan pemuda itu kan didasari dari mahasiswa kedokteran Stovia dulunya. Ya, jadi sebenarnya mahasiswa kedokteran itulah yang menjadi pemantik mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk bergerak gitu kan. Pemuda-pemuda lain untuk mencapai suatu kemerdekaan. Nah, itu sebenarnya nggak hilang dari mahasiswa kedokteran. Tapi nampaknya sekarang memang terkesan eksklusif gitu ya. Padahal di dalamnya itu masing-masing mahasiswa itu ada yang minimal 3 organisasi kebanyakan. Aktivis semua berarti ya? Iya, tapi dia nggak terekspos ke mahasiswa pada umumnya, tapi dia langsung ke masyarakat tadi. Iya. Jadi dia langsung antara dia ke internal FK-nya aja atau langsung ke masyarakat gitu. Sehingga pun kami baru dari PEMA ini ibaratnya mulai keluar gitu, menyapa fakultas lain, lebih dekat ke fakultas lain, mengikuti perkembangan-perkembangan. Itulah yang kami lakukan di PEMA periode tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu sih. Berarti buat kalian yang menganggap fakultas kedokteran itu eksklusif, salah ya kan? Salah besar sih. Salah besar. Fakultas kedokteran nggak se-eksklusif itu. Oke, last nih ya. Ada nggak sih Bang motivasi tersendiri dalam diri Abang buat nentuin organisasi ini mau dibawa kemana atau prestasi apa yang mau didapetin? Ada nggak motivasi tersendiri? Ya, motivasinya tersendiri memang Iqbal nggak sempurna ya, tapi ada motivasinya itu. Kalau makhluk kita pasti kecewa, cuman kalau misalnya motivasi Iqbal yang selalu Iqbal tanamkan diri Iqbal itu adalah akhirat gitu ya, karena akhirat ini tujuh maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk ya. Nah, jadi kenapa akhirat ya, karena Iqbal selalu ingat kalau misalnya mati, kita meninggal misalnya, kita mau dikenal sebagai seorang apa, berapa orang yang bakal nyolatin kita gitu kan. Nah, jadi sudah seberapa bermanfaatkah kita kalau misalnya kapan kita akan meninggal gitu kan. Nah, itu sih, jadi dengan itulah Iqbal nggak berhenti bergerak dan terus berproses untuk bermanfaat lagi bagi banyak orang gitu sih. Ini setelah kita tadi bahas masa lalu nih, bahas masa sekarang kita bahas future nih, bahas masa depan. Selanjutnya apa nih rencana Abang ke depannya? Oke, kalau untuk rencana ke depannya sebenarnya tujuan masuk TBM itu insya Allah Iqbal mau jadi tim bantuan medis di Rumah Sakit Gaza di Palestina. Ya, jadi menjadi pemantik semangat juga untuk bisa ke sana arahnya. Jadi semoga nanti diberikan kesempatan ke sana, dan juga Iqbal pengen jadi dokter yang out of the box gitu ya. Kalau kita lihat Mahathir Muhammad, dokter, Perdana Menteri, Gamal bin Said, sosiopreneur jadi politisi gitu kan, dokter juga. Nah, jadi sebenarnya dokter, ketika kita jadi dokter kita bisa jadi apa aja gitu. Dan seperti yang Iqbal di awal, bahwasanya Iqbal bukan hanya pengen jadi seorang yang ahli dalam klinisinya, tapi bisa juga ke manajerialnya, baik itu rencananya mau buat platform pelayanan kesehatan masyarakat gitu kan, yang berkeadilan dan terutama untuk masyarakat prasejahtera gitu. Namun ya masih mempersiapkan diri lah bisa proses ya. Semoga aja terus. Amin. Berarti kayak jadi dokter yang out of the box. Iya. Oke, cukup sekian podcast hari ini ya. Terima kasih ya Bang Iqbal sudah dapat berhadir mendatangi studio kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang udah membantu podcast ini. Banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pengalaman Abang Iqbal ini. Nantikan podcast kami selanjutnya yang nantinya akan dihadiri oleh
tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sampai jumpa di pengamat bertanya selanjutnya, karena diam Bukan pilihan.